Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa bahbabana fillah duyufan al-aiza. Kebelakangan ini dijadikan isu dan juga dijadikan satu perbualan hangat tentang sembahyang menghormati waktu. Sejak beberapa abad yang lalu tentang sembahyang menghormati waktu itu dijelaskan, diterangkan, bahkan dipraktikkan oleh masyarakat atau juga oleh orang-orang pada saat mereka bepergian atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Hanya pada akhir-akhir ini saja dipermasalahkan, yang sehingga dikatakan itu tidak ada dalam panduan agama. Sepatutnya sahabat-sahabat kita yang mengatakan itu tidak ada, sebelum mengeluarkan fatwa, pandangan, atau juga komplain, protes tentang sembahyang menghormati waktu, sepatutnya dengan mereka tanyakan kepada orang-orang yang pernah melaksanakannya, atau tanyakanlah kepada para ulama yang memberikan panduan bimbingan. Itu atas dasar apa, dalilnya apa, pertimbangannya pun juga apa. Jadi sebelum mengeluarkan pandangan dan fatwa yang tersebar melalui jaringan internet yang sehingga sampai mengelirukan masyarakat, maka sekedar pencerahan kepada para ahbabana fillah tentang sembahyang menghormati waktu. Kita dalam agama ada dua istilah amar ma'ruf nahi anil munkar, ada istilah if'al wala taf'al, ada istilah kerjakan dan jangan kau kerjakan, kerjakan dan tinggalkan. Maka kita perhatikan, dan ini berpanduan kepada hadis, kalau dalam hal-hal yang berkenaan dengan perintah, itu ternyata dengan kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Idza amartukum bi syai'in fa'atu minhu mastata'tum. Apabila kalian aku perintahkan untuk melaksanakan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kamu. Tapi tidak demikian hanya kalau dengan larangan. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Dan apabila kalian aku cegah daripada melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Jadi tidak ada rukhsah, tidak ada kelonggaran dengan kita untuk melaksanakan yang terlarang. Tapi dengan kita mendapatkan kelonggaran untuk melaksanakan yang wajib, atau untuk melaksanakan yang diperintahkan itu semampu kita. Sehingga dengan panduan hukum hakamnya, misalnya dalam bab sembahyang, yang tidak mampu sembahyang berdiri, berduduk. Yang tidak mampu berduduk, berbaring, bertelantang. Sembahyang dengan isyarat, sembahyang dalam hati. Sementara tidak ada jenjang yang semacam itu dalam masalah larangan. Larangan kita wajib meninggalkannya secara total. Dan juga daripada hadis tadi itu, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wujudlah beberapa buah kaidah diantaranya la yudraku kullu la yudraku julluh, yang tidak boleh dicapai semuanya, tidak berarti kita akan tinggalkan semuanya. Atau dengan kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang termudah itu tidak gugur karena ada kesulitan atau sebarang kesulitan yang kita hadapi. Jadi kata ulama, kalau dengan kita tidak mampu untuk melaksanakan sembahyang secara sempurna, karena kita tidak boleh berwudu, boleh dengan kita sembahyang tanpa wudu, sekedar untuk menghormati waktu, agar jangan sampai waktu berlangsung begitu saja tanpa ibadah atau tanpa sembarang perbuatan yang kita lakukan. Dia tidak menggugurkan kewajiban. Jadi kita pahami daripada sudut bahasa, sembahyang untuk menghormati waktu, agar jangan sampai kemuliaan waktu yang telah tiba, yang mempelawang kita untuk kita melaksanakan sembahyang pada saat ketika itu berlalu begitu saja. Maka agar ada respon, agar ada usaha dan upaya positif daripada kita. Maka dengan kita mungkin dikenakan karena pakaian kita tidak bersih, mungkin dikenakan karena kita tidak berwudu, mungkin dikenakan dengan kita tidak mampu untuk melaksanakan pergerakan yang sempurna. Maka kita sembahyang semampu yang kita laksanakan pada saat ketika itu. Tapi karena mengingat wudu tidak, menghadap kiblat pun juga tidak, pakaian bersih pun juga tidak, maka sembahyang yang kita laksanakan tadi itu
Tidak lebih daripada untuk memberikan penghormatan kepada waktu yang nantinya selepas kita sampai ke tempat tujuan, sembahyang tersebut akan kita ulang atau wajib diqadha. Ulama mengatakan kalaulah Allah takdirkan dalam perjalanannya itu ternyata dia tidak sampai dengan selamat, berlaku kemalangan sehingga dia meninggal dunia, maka sembahyang yang dikerjakan atas dasar kemampuan yang boleh dia laksanakan pada saat ketika itu sudah menggugurkan kewajibannya. Ini yang diulas dan juga yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Jadi ada dalilnya, ada pertimbangannya, ada logiknya. Jadi kepada kawan-kawan yang mempertikaikan, mempermasalahkan tentang sumbang, menghormati waktu, silakan saja untuk berpegang teguh dengan pandangan kalian. Tapi jangan memperli pandangan-pandangan yang berbeda. Sebab kenapa? Sebab ini berkenaan dengan hukum dhanni atau berkenaan dengan hukum al-ijtihadi yang dengan kita tidak boleh saling salah menyalahkan tanpa ada nas dan juga tanpa ada dalil pasti daripada syara'. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.